Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Zara bersama rekan saya Ika Amanda. Kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Angkatan 2019. Sebelumnya tujuan kami di sini yaitu ingin mewawancarai Ibu sebagai informator kami mengenai pengetahuan Ibu terhadap pemberian imunisasi campak dan rubella. Dalam wawancara ini akan kami rekam bila menggunakan kami dalam kesempatan nantinya. Apakah Ibu bersedia untuk menunjukkan adik-adik? Baiklah, kita bersingkat waktu. Sebelumnya boleh untuk Ibu melakukan perkenalan singkat terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Aryani. Saya di sini bekerja di Puskesmas Karangrejo sebagai bidan. Berikut kita memegang program imunisasi atau penanggung jawab program imunisasi. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadikah setiap balita itu diwajibkan untuk mendapatkan imunisasi campak dan rubella? Nah, sebenarnya apa sih Bu penyakit campak dan rubella itu? Jadi definisi singkatnya saja ya. Jadi campak rubella itu adalah penyakit infeksi virus yang ditandai dengan ruam merah pada kulit ya. Nah, seringnya ini yang mudah tertular itu adalah anak dan remaja gitu. Tapi ya semua orang juga bisa gitu tertular. Terima kasih Ibu. Lalu siapa sih Ibu faktor resiko dari campak rubella ini? Resiko maksudnya yang gampang yang dapat tertular ya. Yang tertular itu sebenarnya ya bayi balita, sebenarnya semua orang ya yang bisa tertular ya, karena kan sifatnya ini penularan campak rubella ini kan virus, jadi ada droplet atau air liur gitu yang bisa yang kita hirup atau masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu bisa menularkan gitu. Berarti kan di sini semua orang bisa tertular gitu ya, tergantung kita tertularnya lewat siapa gitu. Misalnya ada seorang ibu hamil yang terkena penyakit campak rubella ini, apakah ibu hamil tersebut bisa menularkan ke dalam janin kandungnya dan apakah berbahaya? Oh, bisa, malah berbahaya banget ya, karena resikonya kalau ibu hamil yang tertular campak rubella ini, resiko kejadiannya itu fatalnya bisa mengalami keguguran ya, atau bayi meninggal. Kemudian kalau untuk kejadiannya lagi, misalnya janinnya hidup, bisa menyebabkan cacat fisik kayak tuli, katarak gitu, atau kelainan jantung. Itu kalau yang ditularkan dari ibu ke janin lewat darah. Oh, betul. Iya, fatal pada ibu hamil. Biasanya tertular di trimester pertama. Itu yang biasanya bisa tertular. Lalu Bu, bagaimana sih cara pengobatan dari penyakit campak rubella ini? Menggunakan vaksin apa gitu? Kalau untuk pencegahannya ya, pencegahan penyakit measles rubella ini ya dengan vaksinasi MR atau kita sebut measles rubella. Kalau dulu kan campak ya, campak hanya campak murni. Kalau sekarang itu vaksinnya itu berubah menjadi measles rubella gitu. Jadi di situ sudah ada vaksin campak dan rubella. Jadi untuk pencegahan terhadap penyakit campak dan rubella. Nah, kan dalam imunisasi campak rubella ini ada namanya vaksin MR dan MR. Sebenarnya tujuannya itu sama ya? Sebenarnya vaksin MR itu untuk MR dengan MMR ya. Kalau MR sama MMR sama-sama ada kandungan atau untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Cuman di vaksin MR itu nggak ada pencegahan untuk penyakit gondok gitu, gondongan itu. Nah, itu tuh nggak ada. Tapi kalau di MMR itu ada. Berarti keduanya sama-sama untuk mencegah. Sama-sama untuk mencegah penyakit measles rubella, tapi
ada yang kandungannya tidak ada di MR gitu, tapi kandungan si MR ada di vaksin MMR gitu. Oh begitu, berarti kan pencegahannya itu menggunakan vaksin MR atau MMR. Nah sebenarnya vaksin MR atau MMR itu ada efek sampingnya nggak sih? Ada sih, setiap ini pasti ada efek samping ya, tapi yang maksudnya tidak fatal. Biasanya sih efeknya paling nyeri di bekas suntikan atau apa namanya kayak ada bengkak, tapi bukan yang bengkak dalam artian infeksi ya, tapi emang daripada suntikan itu tadi. Kalau untuk dari vaksinnya paling hanya demam itu aja sih kebanyakan ya, kalau yang selama ini ada, karena kan anak-anak kan disuntik itu tuh pasti balita, bayi 9 bulan ya, kemudian ada lagi imunisasi lanjutannya lagi di usia 9 bulan gitu, 19 bulan gitu, 18 sebenarnya, tapi 18 bulan itu biasanya kita kasih DPT lanjutan dulu, kemudian disusul 19 bulan baru dapat measles rubella lanjutan itu tadi gitu. Nah, kalau misalnya dari kehidupan sehari-hari nih Bu, kan di sekitar kita tuh biasanya masih banyak ibu-ibu yang belum memvaksinasi anaknya, karena alasannya tuh biasanya kan dalam hal agama ya Bu. Nah sebenarnya vaksinasi rubella dan campak ini halal nggak sih Bu? Kalau dibilang halal enggaknya, kemarin vaksin measles rubella ini kan sempat ini ya menjadi apa ya, sorotan yang banyak yang menolak gitu ya. Tapi sebenarnya fatwa MUI kan sudah mengatakan bahwasanya vaksin measles rubella itu mubah, dimana memang belum ada vaksin lainnya gitu. Sementara penyakit campak rubella ini mengancam nyawa gitu ya kan. Nah jadi kembalinya lagi kalau ditanya halal, jawabannya mubah gitu. Jadi boleh dipakai karena kan nggak ada vaksin lain gitu. Lalu Bu, gimana sih Bu strategi puskesmas Karangrejo ini dalam mensosialisasikan imunisasi campak rubella kepada masyarakat, khususnya kepada ibu? Kalau untuk sosialisasi ke ininya, ke ibu ya maksudnya ya, kita ada namanya kelas ibu balita setiap posyandu. Jadi kita selalu sosialisasi di sana gitu. Jadi setiap posyandu selalu disosialisasikan bahwasanya ini ada vaksin MR ini tadi ya, karena yang kemarin itu kan sempat santar beritanya nggak bagus ya. Tapi alhamdulillah reaksi masyarakat biasa aja sampai saat ini. Jadi semua anak terimunisasi measles rubella. Jadi nggak ada yang lewat, 9 bulan semuanya mendapat vaksin measles rubella. Kalau misal ada yang berminat untuk, misalnya Bu, kan ibu tadi itu pertamanya punya pikiran bahwasanya kan si vaksin ini nggak halal. Terus sekarang dia belum pikiran ini vaksin anaknya. Gimana ibu itu bisa mendapatkan vaksinasi? Kalau untuk vaksin measles rubella, sebenarnya semua pelayanan kesehatan ya, misalnya kayak rumah sakit yang memang ada ya pelayanan untuk imunisasi, puskesmas, kalau puskesmas seluruh puskesmas, jadi ibunya bisa datang ke puskesmas gitu untuk bawa anaknya, tapi di posyandu juga bisa. Jadi sebenarnya disimpan. Iya. Sepertinya cukup. Terima kasih atas informasi yang sangat bagus ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan pembawaan kami. Semoga hidup berjalan dengan baik. Ibu, terima kasih Bu. Selamat siang. Ya. Waalaikumsalam. Mungkin boleh perkenalan namanya dulu Mbak. Nama saya Anissa Zulfikri, Umurnya berapa? umur 21 tahun. 1 tahun. Udah berapa lama nih? Udah 2 tahun. 2 tahun. Untuk penyakit campak dan rubella ini Mbak tahu nggak? Penyakitnya seperti apa? Sebenarnya kurang tahu, yang saya tahu penyakit campak itu penyakit bawaan dari bayi karena tidak ada imunisasi. Oke, bahayanya sendiri dari campak dan rubella itu kira-kira apa? Nah itu juga saya kurang paham. Kurang paham ya. Oke. Nah
nanti nih misalnya ini kan Mbak belum ada anak nih, nanti kalau udah ada anak gimana sih cara Mbak tuh melindungi anak dari penyakit campak dan rubella ini? Yang pasti dari dia lahir, dari dia ada itu selalu ikut imunisasi dari kecil sampai batas umur yang ditentukan. Nah, lanjut di imunisasi campak dan rubella kan nanti ada vaksin nih, itu namanya ada vaksin MR. Mbak tahu nggak vaksin MR itu apa? Udah dengar atau Belum pernah dengar? pernah dengar ya? Oke. Nah, untuk anak sendiri nih nanti kalau udah lahir nih, kira-kira di usia berapa sih anak tuh harus diimunisasi? Imunisasi dari bayi Kira-kira dari umurnya tahu nggak rentang umurnya harus berapa gitu? sampai batas akhir. Nah, Bukan. imunisasi pertama tuh umur berapa gitu misalnya, habis itu lanjutannya berapa gitu? Kurang tahu. Nggak tahu ya. Ya. Lanjut kita nah nanti biasanya tuh kalau kita minum obat, kita di imunisasi vaksin tuh biasanya tuh ada efek samping atau gejala-gejala ringan gitu. Mbak tahu nggak gejala dari imunisasi campak dan rubella ini? Gejala-gejalanya juga kurang paham, misalnya belum pernah tahu tentang imunisasi. Jadi kita lanjut di gimana sih peran dari puskesmas atau posyandu dalam memberikan pendidikan kepada ibu hamil atau yang sudah menikah dalam memberikan pendidikan tentang bahaya dari campak dan rubella? Pada dari puskesmas sendiri sudah sangat baik untuk memberikan arahan-arahan kepada ibu hamil dan para bagian imunisasi. Pokoknya dikasih jadwalnya juga menentu. Nanti nih kalau udah ada anak kira-kira bakal divaksin nggak nih Pak? Vaksin imunisasi. Iya. Iya, Nah, kenapa sih harus divaksin? supaya sehat ya, Nah, sehat yang pasti. dari program puskesmas dan posyandu sendiri itu siapa aja ya sih yang terlibat di dalam program-program pemberian edukasi atau memberikan imunisasi kepada anak tuh? Para bidan Dan oke, mungkin itu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Ini sangat membantu sekali dari kami. Untuk evaluasinya bakal kami sampaikan nanti. Oke, saya Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Baiklah, saya dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya minta izinnya Bu untuk mewawancarai tentang pengetahuan Ibu tentang imunisasi campak dan rubella. Ini saya mohon jawaban sebisanya, bukan pengetahuan yang benar-benar emang ada, tapi sepengetahuan Ibu bagaimana tentang imunisasi campak dan rubella tersebut. Baik Bu, kita perkenalan dulu. Boleh perkenalkan dulu namanya? Saya Bu Eni Rahika, Eni Rahika. Baik, untuk umur berapa? 25 tahun, 25 tahun. Anaknya ada satu. satu. Oke. Lanjut, untuk penyakit campak dan rubella itu sendiri, Ibu tahu nggak apa sih penyakit campak dan rubella? Campak dan rubella. Ya, kalau campak itu penyakit yang disebabkan oleh virus. Biasanya tuh kayak virus tuh dikit-dikit merah, ruam di tubuh anak-anak itu biasanya. Kalau untuk rubella sendiri, Rubella, kalau rubella tuh mungkin jadi anaknya tuh jadi apa ya? Tahu saya tuh nanti kalau dia kena rubella jadi anaknya tuh kayak nggak normal, kurang sempurna gitu. oke, lanjut untuk bahaya dari penyakit campak dan rubella itu sendiri gimana, Bu? Kalau campak sih kurang tahu tuh, tahunya saya cuma biasanya tuh dia tuh ruam terus gatal panas kayak gitu kan anaknya tuh. Terus juga kalau rubella biasanya tuh dia kadang ada ikatan secara fisik, mental kayak gitu. Lanjut untuk cara-cara hidup gimana sih untuk menghindarkan anak dari penyakit campak sama rubella ini? Yang pertama ya pasti imunisasi. Ada lagi? Ya paling ya jaga kesehatan,
makan yang benar. Untuk vaksinnya sendiri Ibu tahu nggak vaksin MR atau measles dan rubella? Ya ada di posyandu. Ada. Berarti tahu Bu ya tentang vaksin MR ini sendiri. Ya, Nah, untuk anak sendiri itu pada usia berapa sih harus divaksin, harus diimunisasi? kalau anak imunisasi itu ya dari pertama lahir itu dia sudah imunisasi sebenarnya. Tapi kalau untuk MR dulu biasanya itu anak di atas 9 bulan baru boleh. Tapi kalau memang imunisasi itu memang bayi baru lahir itu dia memang sudah dapat imunisasi, suntikan imunisasi dari bayi. Tapi kalau untuk MR itu 9 bulan ke atas. Kalau untuk imunisasi lanjutan untuk yang kedua itu Ibu tahu dari umur berapa nih? Kan biasanya ada imunisasi pertama dan ada imunisasi lanjutan. Yang lanjutan itu biasanya tuh umur 1,5 tahun sama 2 tahun itu lanjutan. Nah, untuk setelah diimunisasi sendiri itu ada gejala nggak, ada efek samping nggak dari si anak? Biasanya si anak itu tuh badannya suka panas, rewel, ya demam lah. Banyaknya sih gitu. Oh, banyak demam gitu ya. Nah, ini yang terakhir, gimana sih peran dari Puskesmas dan Posyandu dalam mengedukasi atau memberikan pendidikan kepada ibu-ibu untuk mengimunisasi anaknya? Jadi kan posyandu tuh keliling, terus selalu ngingetin kapan jadwalnya posyandu. Kalau pas vaksin juga pasti dikasih tahu tanggal berapa, di mana tempatnya, itu biasanya selalu dikasih tahu. Nah, untuk yang terlibat di imunisasi ini siapa saja, Bu? Biasanya itu kan ada, kalau yang nyetir itu kan juga dari Puskesmas, ada di desa, ada kantor posyandu. Tuh. Kalau untuk tempatnya sendiri gimana? Kalau tempatnya sendiri tuh ada di sini nggak jauh ya, dia tuh di kayak posyandu kan di sini tuh di setiap dusun itu ada posyandunya sendiri. Dan di desa itu ada 2 posyandu. Mungkin cukup itu saja, Bu, wawancara dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Saya izin pamit. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ini Bu, saya dari mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Sriwijaya ingin wawancara Ibu tentang pengetahuan imunisasi vaksin dan rubella. Di sini saya minta jawaban sepengetahuan Ibu karena nanti jawaban Ibu bakal jadi bahan pertimbangan kami untuk melanjutkan program yang ada di Puskesmas Ibu. Nah, sebelum kita lanjuti pertanyaannya, kita perkenalan dulu, Bu. Boleh tahu namanya, Bu? Umurnya, Bu? 51. 51. Untuk anaknya ada berapa? 4. Ibu, untuk lanjut pertanyaannya, untuk pelindungan untuk anak sendiri, Bu, gimana sih cara Ibu melindungi anak dari campak dan rubella ini? Melindungi campak dan rubella. Ya dikasih makan yang sehat. Terus dijaga, jangan suruh main kotor-kotor. Itu pada itu. Untuk imunisasi vaksin dan rubella kan kita ada vaksin MR. Ini Ibu tahu nggak vaksin MR itu apa? Enggak begitu paham. Nggak paham. Ibu lanjut. Untuk anak sendiri biasanya tuh di vaksin MR tuh pada usia berapa imunisasi campak dan rubella? Umur 9 bulan, 9 bulan. Jadi untuk imunisasi lanjutannya, Bu? 18 bulan. 18 bulan. Nah, untuk anak Ibu sendiri nih setelah divaksin MR atau diimunisasi tadi ada nggak gejala-gejala gitu? Ada sih panas, anaknya rewel. Cuma kan dikasih obat, nanti minum obat turun panasnya sembuh. Nah, ini Bu, pertanyaan terakhir. Gimana sih peran dari Puskesmas sama Posyandu dalam memberikan pendidikan kepada ibu-ibu untuk mengimunisasi anaknya? Orang Puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini perkenalkan, nama saya Fadlur Rashidin. Saya dari
mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya minta kesediaannya Bu untuk diwawancarai tentang pengetahuan Ibu tentang imunisasi vaksin campak dan rubella. Nah, nanti Ibu silakan jawab sepengetahuan Ibu, nggak harus benar. Di sini kami cuma ingin mengetahui seberapa paham pengetahuan Ibu tentang imunisasi campak dan rubella tersebut. Nah, Ibu, sebelum kita lebih dalam wawancaranya, boleh perkenalan Ibu, mungkin nama dulu Bu. Nama saya Puji Astuti, Umurnya berapa Bu? umurnya 31 tahun, 31 tahun. Anak sendiri itu ada berapa? anak kandung ada 2, Wah, semuanya divaksin Bu? semuanya pernah divaksin, Vaksin imunisasi. imunisasi campak dan rubella tadi. Sudah. Kalau rubella itu yang kayak apa ya? Biasanya tuh vaksin pas masih bayi gitu. Oh iya, masih balita ya. Nah, untuk penyakitnya sendiri Bu, campak sama rubella tuh tahu nggak Bu? Kalau yang ini campak itu biasanya kan anak-anak tadinya kena panas tinggi ya, keluar bintik-bintik merah, terus demam tinggi, itu yang namanya campak. Kalau yang rubella itu anak lahir berapa bulan biasanya disuntik, itu yang untuk suntikan rubella itu. Nah, ini Bu, gimana sih cara Ibu untuk melindungi anak-anak itu dari penyakit campak sama rubella itu sendiri? Kalau yang campak itu ya, yang tadinya keluar bintik-bintik merah itu, kurang lebihnya ciri-cirinya ya kita jaga jangan sampai anak itu kena sakit demam tinggi, kita kasih pengobatan sementara, jadi jangan sampai keluar campak gitu. Oh, iya. Nah, untuk vaksin MR itu tahu nggak? Vaksin MR. MR belum pernah dulu Belum ya. pernah dengar Bu, ya. Nah, untuk anak sendiri itu pada usia berapa Bu harus diimunisasi campak? Kalau yang campak itu usia dari umur balita sampai umur anak sekolah kelas 1 SD. Iya. 7 tahun lah kurang lebih. 7 tahun. Itu untuk imunisasi lanjutannya Bu. Iya. Nah, untuk kondisi anak sendiri itu gimana Bu setelah divaksin? Apakah ada efek samping atau gejala-gejala lain? Kalau habis disuntik itu vaksinnya biasanya ada yang kekebalan tubuh anak, kan ada yang dianya tahan, ada yang enggak tahan. Tapi alhamdulillah kalau anak-anak saya habis disuntik vaksin itu enggak pernah dia Enggak. demam, enggak, kan dikasih obat gitu sama tidak dikasih obat pil suruh diminum, jadi enggak sampai dia demam. Berarti Alhamdulillah. cuma rewel-rewel aja gitu. Sakit waktu sehari disuntikan biasanya anak itu ada pembengkakan dikit. Kena suntikan sudah itu kasih obat sembuh, nggak sampai demam, alhamdulillah. Kita lanjut nih Bu, untuk peran puskesmas sama posyandu itu seperti apa sih Bu dalam memberikan pendidikan kepada ibu-ibu mengenai imunisasi campak dan rubella? Kalau puskes sama posyandu, waktu saya dulu ini punya anak itu di puskes ya, sama kerjasama sama posyandu, tapi waktunya dulu di puskesmas Cipinang di sini ya sama pelayanannya. Jadi lebih ke puskesmas langsung. Nah, ke puskesmas langsung. Nah, untuk pelayanan imunisasi sendiri tadi memang di puskes atau ada di posyandu atau mereka datang rumah ke rumah? Kalau pelayanan posyandu yang ibu punya anak datang ke posyandu. Kalau yang di puskes rata-rata ibu ya sama ibunya datang ke puskes. Nah, yang terlibat di dalam imunisasi ini siapa aja sih? Bidan, bidan, terus ibu sama anaknya.
terima kasih, ini sudah termasuk sangat membantu. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, ini perkenalkan dulu, saya Fahrul Rozikin, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Minta izin kesediaannya untuk Mbak diwawancarai tentang pengetahuan imunisasi campak dan rubella. Nanti Mbak bisa jawab pertanyaan saya sebisanya, nggak harus benar jawabannya. Ini cuma untuk mengetahui seberapa sih pengetahuan ibu tentang imunisasi vaksin dan rubella, termasuk yang belum punya anak kayak gitu. Nah, sekarang mungkin perkenalan dulu Mbak, namanya Nama saya Ainun Nafiah, Nafiah, umurnya 21 tahun. 21 tahun. Nah, untuk sekarang udah nikah berapa tahun Mbak? Kebetulan baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Jalan 5 bulan. Nah, udah hamil atau belum? Oke. Ini untuk nanti pengetahuan Mbak kan sebelum punya anak, tahu nggak sih Mbak tentang penyakit campak dan rubella itu sendiri? Sebenarnya kurang paham sih, cuman kalau pengetahuan saya sih campak dan rubella itu kayak apa ya, hampir sama. Dia itu virus yang menyerang semua umur ya, dari bayi, orang dewasa, anak-anak juga bisa. Itu kalau nggak salah sih dia itu apa ya, kayak melalui batu, besi, melalui udara ke udara. Terus kalau tanda-tandanya mungkin kayak di tubuh itu kayak bercak-bercak, ya campak. Kalau campak sih pernah dengar sih orang, kalau rubella belum. Nah, misalnya nih nanti ada anak, kira-kira cara-cara seperti apa sih untuk melindungi anak dari campak sama rubella ini? Mungkin dari lingkungan, dari makanan juga harus diperhatiin. Kalau orang-orang yang udah kayak nggak sehat kayak gitu harus agak dihindarin gitu, nggak terlalu deket-deket. Oke, untuk imunisasi vaksin dan rubella nanti kan ada vaksin MR. Mbak tahu nggak vaksin MR itu apa? Kebetulan belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya. Oke. Nah, untuk nanti nih kalau udah ada anak, tahu nggak sih untuk anak tuh umur berapa harus diimunisasi vaksin itu campak dan rubella? Kalau nggak salah sih pernah dengar harusnya dari bayi ya. Di bayi. Nah, untuk biasanya kan kalau kita habis vaksin, habis kita berobat tuh biasanya tuh obat tuh ada efek samping. Nah, Mbak tahu nggak sih efek samping dari imunisasi campak dan rubella ini? Sebenarnya nggak tahu sih, cuman kalau pendapat saya mungkin bisa jadi demam biasanya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, untuk peran puskesmas sendiri atau posyandu dalam memberikan pendidikan atau mensosialisasikan imunisasi itu biasanya tuh gimana, atau apakah ada perannya langsung turun ke masyarakat atau bagaimana? Seharusnya sih harus lebih langsung turun ke masyarakat ya, supaya masyarakat lebih tahu kayak gitu. Kalau misalnya harusnya kan ngadain kayak sosialisasi gitu sama masyarakat, jadi masyarakat lebih paham. Kalau misalnya masyarakat kalau nggak kayak gitu kan masyarakat masih kurang tahu. Nah, nanti kalau ada anak bakal diimunisasi nggak ya? Pasti. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Mungkin itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak. Gimana sih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozikin. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Saya mohon kesediaannya Kak untuk diwawancarai tentang pengetahuan ibu-ibu tentang imunisasi campak dan rubella. Nanti silakan jawab sebisanya, semampunya, karena jawaban kakak nanti bakal menjadi bahan uji coba kami. Jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, kita kenalan dulu Kak. Mungkin boleh kasih tahu namanya? Nama saya Nuria Kanisa. Umurnya berapa? Umur saya 20 tahun. Saya nikah di tahun ke-20 ini baru 2 bulan.
bulan ya, 2021 berarti ya. Oke. Ketika. Ketika. Bisa keruko nanya sih kelanjut. Ini kan di 2020 ini. Ya apa-apa malah. Kita lanjut untuk pengetahuan ibu. Kok kayak tak denganmu? Saya kan kayak tak ada pintu. Ya. Oke kak, kita lanjut di pertanyaan kak ya. Ini kan kakak baru nikah nih. Biasanya tuh kalau kita punya anak nih, biasanya tuh ada penyakit nih, campak dan rubella. Kakak sendiri tahu nggak penyakit apa sih campak dan rubella itu? Itu saya kurang paham. Oh, kurang paham ya. Oke. Kita lanjut tadi kak ya. Nah nanti nih misalnya kalau udah punya anak, terus keluarga, punya anak, Oke kak, kita lanjut pertanyaannya. Nanti misalnya nih kakak punya anak, gimana sih caranya melindungi anak tuh dari penyakit, terutama dari campak dan rubella? Cara dari melindungi anak kita itu gimana? Yang punya caranya itu gak ngerti. Kasih foto nih. Saya Ya, nah, jaga pola makan nih, hidup bersih, imunisasi. Baik kak, kita lanjut pertanyaannya. Nanti nih misalnya kalau kakak udah punya anak nih, kira-kira gimana sih cara kakak melindungi anak dari campak dan rubella ini? kalau saya jaga pola makan si anak, imunisasi. Masih ada lagi? Udah itu kak ya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti ini kan kita ada biasanya tuh kalau udah ada anak tuh ada program imunisasi dari puskesmas itu. Kakak sendiri tahu nggak vaksin MR tuh apa gitu? Belum tahu. Belum tahu ya. Oke. Nah, ini untuk anak sendiri nih. Nanti kira-kira di imunisasi itu umur berapa sih? Kalau setahu saya itu 9 bulan. 9 bulan. Kalau untuk lanjutannya ya, imunisasi lanjutan Imunisasi lanjutan itu belum tahu. belum tahu ya, baru tahu imunisasi pertama awal gitu. Oke. Nah, biasanya tuh kalau kita minum obat, kita habis divaksin, biasanya tuh ada efek samping atau gejala-gejala tertentu. Nah, kira-kira kakak tahu nggak gejala-gejala apa sih yang ditimbulkan oleh imunisasi campak dan rubella? Biasanya dia demam. Demam itu biasanya panas dingin gitu ya. Oke, nah ini ya gimana sih peran dari pihak-pihak terkait seperti puskesmas, posyandu dalam mengedukasi masyarakat, terutama ibu-ibu atau yang baru menikah, agar tahu dari imunisasi ini? Maksudnya adalah gimana? Peran dari puskesmas gitu, gimana sih peran mereka dalam memberikan pendidikan kepada yang baru nikah gitu tentang pentingnya imunisasi? Perannya sangat penting. Kalau kondisi Dalam keterlibatannya dari masyarakat gimana? Ataukah terjun langsung di lapangan atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau klien? sosialisasi dulu terus dia terjun ke lapangan. Langsung terjun ke rumah-rumah gitu ya. Oke. Nanti misalnya nih ada anak, kira-kira bakal divaksin nggak? Ya kalau itu wajib ya vaksin. Kalau ya vaksin. Vaksin. Oke, mungkin itu aja sih kak pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Ini bakal berguna untuk kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fahrul Wajikin. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Mohon kesediaannya Mbak untuk diwawancari tentang pengetahuan Ibu tentang imunisasi campak dan rubella. Nanti Mbak silakan jawab semampunya Mbak, nggak harus betul, karena di sini bakal kami hanya ingin mengetahui seberapa jauh sih pengetahuan ibu-ibu tentang imunisasi campak dan rubella. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu Mbak. Boleh kasih tahu namanya? Nama
Dina Halimatu Sadia. Halimatu Sadia. Oke, umurnya berapa? 21. 21. Nikah udah berapa lama Mbak? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Oke. Udah punya anak belum Mbak? Belum ya. Oke. Nah kita lanjut ke pertanyaannya Mbak ya. Mbak tahu nggak sih penyakit campak dan rubella itu apa? Setahu saya kalau penyakit campak itu seperti penyakit gatal gatal, panas dingin. Ya. Ya, oke. Bahayanya sendiri Mbak dari penyakit campak dan rubella itu apa sih? Bahaya campak itu jadi seperti gatal gatal. Ada Kak? Emang benar-benar bahaya nggak penyakit ini? Maksudnya bisa menyebabkan apa gitu? Bisa menyebabkan fatal dan anak. Fatal gitu Mbak ya. Oke kita lanjut. Ini nih Mbak kan belum punya anak nih. Nanti kalau punya anak gimana sih caranya melindungi anak-anak itu biar terhindar dari campak dan rubella? Melakukan vaksin, Vaksin. memberikan vitamin yang baik untuk anak. Ada lagi? Menjaga kesehatan, terus lingkungan juga. Lingkungan juga berpengaruh Mbak ya. Oke kita lanjut Mbak. Nah nanti kalau anak divaksin nih imunisasi campak dan rubella tuh ada vaksin MR. Nah, Mbak tahu nggak sih vaksin MR itu apa? Nggak tahu Mbak ya. Oke. Kita lanjut Mbak. Ini untuk anak sendiri nih, nanti divaksin tuh pada usia berapa sih harus divaksin anak itu? Setahu saya pada umur 9 bulan. 9 bulan. Untuk lanjutannya? Imunisasi lanjutan? Tahu nggak? Ya, sampai selesai. Sampai selesai. Rentan usianya berapa? 6 tahun. Oke, 6 tahun Mbak ya. Oke, nah ini setelah diimunisasi nih anak, kira-kira nanti ada gejala nggak atau efek samping yang ditimbulkan dari vaksin tadi? Nggak atau nggak tahu? Oh nggak tahu. Oke. Oke, kita lanjut aja Mbak. Nah, bagaimana sih peran dari pihak puskesmas atau posyandu dalam memberikan pendidikan kepada ibu-ibu tentang imunisasi campak dan rubella ini? Perannya sama saya. Baik. Baik. Apakah pihak puskesmas memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat ataukah mereka langsung terjun bawa program jemput bola langsung ke rumah-rumah gitu? Kalau ke rumah-rumah sih belum. Belum ya. Program di puskesmas. Puskesmas ada sosialisasi seperti itu. Oke. Nah, untuk tempatnya sendiri tuh ada tempat khusus untuk posyandu sendiri atau langsung ke puskesmas Mbak sini? Udah ada. Udah. Bisa. Oke. Nah, mungkin itu aja Mbak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya dan sangat bermanfaat untuk kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, saya Fahri Wajitin, saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Mohon kesudahannya Mbak untuk diwawancarai tentang pengetahuan tentang imunisasi campak dan rubella. Nah nanti Mbak silakan jawab sepengetahuan Mbak saja, nggak harus benar karena jawaban Mbak nanti bakal buat pertimbangan untuk kelompok kami seberapa jauh pengetahuan ibu-ibu tentang imunisasi campak dan rubella. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu Mbak. Boleh? Kalau kasih namanya? Mirna Apriana. Apriana. Umurnya berapa Mbak? 23. Udah nikah berapa lama? 3 tahun. Nah ini Mbak, itu lanjut ke pertanyaan Mbak ya. Untuk penyakit campak dan rubella sendiri Mbak tahu nggak apa? Nggak tahu nggak? Ya lanjut aja. Selanjutnya itu ini kan kalau udah nikah nih, nanti bakal jadi ibu nih. Cara-cara untuk melindungi anak sendiri nih agar terhindar dari penyakit itu gimana? Disuntik? Ya. Ada lagi? Ini. Banyak aja Mbak ya. Nah untuk ini
biasanya itu kalau kita punya anak nanti bakal ada imunisasi nih Mbak, imunisasi campak dan rubella. Nah, nanti bakal ada vaksin MR. Nah, Mbak tahu nggak vaksin MR itu apa? Nggak tahu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk anak sendiri nih harus diimunisasi itu usia berapa sih Mbak? Imunisasi 2 bulan imunisasi. Nah, biasanya nih kalau kita minum obat habis kena imunisasi di vaksin itu ada efek samping. Mbak tahu nggak efek samping dari imunisasi campak dan rubella? Nggak tahu. Oke, nah ini tahu nggak ya untuk peran puskesmas sendiri lah atau posyandu dalam memberikan pendidikan kepada yang sudah nikah nih, gimana sih agar merawat anaknya dengan baik itu, peran mereka tuh kayak gimana Mbak? Perannya apakah memberikan edukasi dengan baik, apakah memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat, memberikan sosialisasi, apakah mereka datang ke rumah-rumah kayak gitu Pak, memberikan pendidikan kepada ibu-ibu itu? Nggak ada. Nah, mungkin itu aja Mbak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Ini bakal jadi bahan pertimbangan kami dalam melaksanakan program. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Fahrul Rozikin, saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini mohon kesediaannya Bu untuk diwawancarai tentang pengetahuan ibu-ibu tentang imunisasi campak dan rubella. Nanti Ibu silakan jawab sepengetahuan Ibu saja, tidak harus benar karena di sini kami hanya ingin mengetahui seberapa jauh pengetahuan ibu-ibu tentang imunisasi campak dan rubella tersebut. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu Bu. Boleh kasih tahu namanya? Nama saya Nimatus Salihah. Saya umurnya Bu? Sudah tua Oh, karena sudah tua. Iya, iya. umur saya sudah 40 tahun. 40 tahun. Untuk anaknya sendiri ada berapa Bu? Ada 2. Ada 2. Oke, kita lanjut ya Bu ya pertanyaannya. Untuk penyakit campak dan rubella itu sendiri Bu tahu nggak sih penyakit apa itu? Kalau tidak salah karena sudah lupa faktor dari usia. Kalau penyakit campak itu setahu Ibu panas tinggi, sudah itu bintik-bintik merah di tubuh. Nah, bahayanya dari penyakit itu Ibu tahu nggak? Seberapa bahaya sih penyakit itu? Setahu Ibu penyakit itu sangat membahayakan, bahkan bisa demam tinggi. Kalau tidak kita cepat bertindak bisa fatal. Nah, sebagai ibu ini bagaimana sih caranya melindungi anak-anak dari penyakit campak dan rubella itu? Pengalaman Ibu ketika masih masuk anak-anak dulu, kalau anak saya kena campak, Ibu langsung datang ke bidan untuk mengobati. Jika pas tiba waktunya posyandu, Ibu saya bawa ke posyandu. Nah, kalau untuk penyakit campak dan rubella ini kan kita ada vaksinnya nih Bu. Itu ada vaksin MR. Vaksin MR itu Ibu tahu nggak apa? Kalau dulu saya nggak tahu vaksin MR. Tahu Ibu ada polio, ada imunisasi, dan dikasih vitamin A kayak gitu. Kalau MR itu nggak tahu Ibu. Masa sekarang mungkin kayak. Oh iya Bu. Oke. Nah lanjut Bu, untuk imunisasi campak dan rubella nih, itu pada usia berapa sih anak harus diimunisasi? Kalau nggak salah ingat itu awalnya umur 9 bulan. 9 bulan. Untuk tingkatan lanjutnya sudah lupa karena sudah anak saya itu sudah besar udah gede-gede. Nah untuk anak Ibu sendiri itu semuanya udah divaksin dulu? Alhamdulillah sampai tuntas. Oh, sampai tuntas sudah Bu ya. Nah kondisi anak itu sendiri Bu, setelah divaksin tuh seperti apa? Apakah ada gejala atau efek sampingnya? Gitu? Kalau dari pengalaman Ibu yang sudah, kalau diimunisasi ada suntik di posyandu itu, setelah beberapa jam pasti dia tuh demam. Ya. Tapi karena dari bidan posyandu itu dikasih obat, jadi kita minumin obat itu alhamdulillah. Nah,
Jadi untuk peran dari puskesmas atau posyandu sendiri nih Bu dalam memberikan pendidikan kepada ibu-ibu untuk mengimunisasi anaknya itu seperti apa Bu? Alhamdulillah kalau menurut ibu baik dan lancar, dikasih pengarahan ketika kita sebulan sekali ada pertemuan, selalu ada pengarahan dari pihak kesehatan. Lalu diarahkan berarti Ya. Bu. Untuk imunisasinya sendiri Bu, itu kita ada tempat sendiri atau langsung di pusat di kecamatan seperti di puskesmas atau seperti apa Bu? Ada tempatnya aula posyandu sendiri. Yang di setiap desa gitu. Iya. Oke. Mungkin itu aja Bu pertanyaan. Terima kasih atas jawabannya. Ini sangat membantu sekali dalam observasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.